Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, amin ya rabbal alamin. Sohibul muslim bapak keluarga yang muliakan pengantin ya, ya ada suka ada duka malam ini kita datang untuk menghibur ya, semoga menjadi kebaikan buat kita dan juga menjadi doa buat almarhumah, amin ya rabbal. Satyadi dan segenap para sahabat kedua pengajian Masjid Al-Anwar Haji Syekh Benyamin, protokol masyarakat, RT, RW, ada RW? Ada RT, alhamdulillah. Dan aku masyarakat yang hadir pada hari ini, ya Allah muliakan. Izin Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman rahim memberi kita kenikmatan pada malam hari ini, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, panjang umur, ada waktu, cuaca cerah, alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, insyaallah kita selalu bertahan dari zaman. Jamaah yang mulia, malam ini kita akan sama-sama wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihat dalam kebenaran, saling menasihat dalam kesabaran. Dan juga keluarga pentul diuji dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita saling ya memberikan ya, saling menasihat dalam kebenaran kesabaran. Jemaah yang mulia, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabir maitu zalat, bahwa yang mengikuti mayit itu ada tiga. Fa'irju iznani, maka pulang yang dua, wa yabqa wahidun, dan kekal yang satu. Yatari ahluhu, maka akan keluar maka akan mengikuti keluarganya, wa malhu, dan juga oleh hartanya, wa amaluhu, dan juga oleh amalnya. Maka fa'irju ahluhu, maka keluar, maka kembali oleh keluarganya, wa malhu, dan oleh hartanya, wa yabqa amaluhu, dan tetap amalnya. Jadi mayit ya, tak kalau kita bawa itu di kurung bata menuju makbarah kuburan, maka mengikuti ada keluarganya, ada hartanya, ada amalnya. Maka keluarganya, maka mungkin hartanya akan pulang ke rumahnya, dan hanya satu yang kembali, itu amal yang tetap itu. Jadi, amal itu amal kebaikan. Apa amal kebaikan? Dalam hadis yang lainnya dikuatkan oleh Abu Nuaim an hadisin Qatadah an Anas bin Malik, sama saatnya Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini merupakan orang yang berkhidmat kepada Rasulullah, pelayan. Pelayannya saja ya banyak ngasih hadis ya. Kalau kita pelayan kan pengejek doang ya. Ini pelayannya Rasulullah ya, luar biasa nih. Ya, sana hadisnya tuh ya masya Allah, yang daya hafalnya lah ya. Kalau pelayanannya begitu, apalagi yang ngaji ya. Bagaimana muridnya Rasulullah ya, ini pelayannya saja begitu, masya Allah ya. Apa kata beliau? Ya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, telah berkata oleh Rasulullah, apa ini begitu kata Sayyidi, sab'a yajri, maka 7 yajri mengalir ia ajrah akan amalnya, li abadin ba'da mautihi, seorang hamba setelah matinya, wa huwa fi qabrihi, dan dia dalam kuburnya. Jadi ada 7 macam nih akan mengalir pahala kita, walaupun itu mayit dari pendem, begitu kira-kira. Nah, ini kita mesti tahu nih ya. Apa aja itu? Deposito. Nah, coba kita ada nggak deposito di sini ya? Ya ada nggak kira?
Apa itu yang akan mengalir, akan menjadi amal kita walaupun kita sudah mati? Man 'allama ilman, siapa orang yang mengamalkan ia akan ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu diamalin, maka akan mengalir pahalanya buat kita. Ya menanya, Ustaz, bagaimana saya mengamal ilmu? Orang ada ilmunya, bagaimana kira-kira mau ngamalin? Yang gampang-gampang aja, omongan yang gampang yang bisa kita pantulkan kepada anak istri kita, cucu kita, itu yang akan dibawa oleh mati. Contoh kecil, tong sembahyang, begitu kira-kira, kan gampang tuh. Kali pakai hadis mah kita hafal. Yang gampang aja, tong sembahyang. Lu kalau sembahyang berkah loh, begitu kira-kira. Itu anak kita, cucu kita dengerin, tengetin tuh omongan dia gitu. Dia tak kalah besar, udah berumah tangga, ingat tuh omongan kita, bawahnya. Ingat omongan kita, engkongnya, engkong dulu, ngomong gitu. Lu biar hidup, biar berkah, sembahyang begitu kira-kira. Begitu kira-kira ya. Ada sebuah pepatah mengatakan, guru tatkala kita lulus, ya belum berani menggaransi kita akan bisa bekerja. Gitu ya? Ada nggak garansi? Nggak ada. Dokter yang kata dokter itu yang menyembuhkan orang sakit, belum tentu dia berani. Bapak minum obat ini bisa sembuh, belum tentu. Benar nggak? Biasanya pusing lagi, nggak cocok obatnya, dosisnya makin kurang gede ya. Tapi Allah bergaransi. Orang yang benar sembahyangnya, Allah garansi berkah hidupnya. Gitu kira-kira. Omongan itu yang kita omongin tuh. Kali yang pakai hati kita lupa, belum paham. Kita omongin tuh yang gampang-gampang itu. Tong, cucu, benerin sembahyang lo, begitu kira. Ntar hidup lu Allah benerin. Kan gampang tuh omongan. Anak kita ingat tuh omong kita. Benerin sembahyang, nanti Allah benerin hidup kita. Jadi dimanapun dia hidup, dia mau kuliah, dia mau kerja, ingat tuh omongan kita. Maka tak kala kita wafat, dia ingat, dia insaf, beribadah sembahyang, maka pahala buat kita. Gitu kira-kira ya. Yang gampang aja ya. Apa yang kedua? Tong, cucu, biar akur. Kalau akur hidup lu berkah. Itu nggak mau ngomongan tuh ya. Ada pakai hadis mah kita rapal. Ya nggak? Cucu kita, anak kita tengetin tuh omong kita. Biar akur katanya, biar berkah hidup. Kita akur tuh. Sedikit ada gasak, gesek, gosok sama ipar gitu ya. Ingat kita sama omongan bapak kita. Ipar, biar akur ya, kan bawa begitu ngomongnya. Tuh begitu kita amalin, pahala buat kita. Begitu kira-kira ya. Cari deh omongan begitu, yang gampang kita tangatin, ya walaupun ngomong begitu, jadi ilmu tuh. Ah begitu ya. Jadi man 'allama ilman, orang yang ngasih ilmu, ilmunya dia manfaatin, itu benar. Atau yang ketiga lah, tong, cucu, biar jujur. Lu jujur hidup kemana aja enak. Begitu ya. Kalau kita jujur di mana aja kita hidup. Iya enggak? Kita ngomongan gampang tuh ya. Tong, cucu, lu biar jujur. Kalau jujur di mana aja hidup. Benar ya? Iya. Jadi itu yang kita omongin tuh. Ketika dia pengen bohong, ingat tuh omongan kita. Oh, kata tongkong biar jujur. Iya enggak? Ketika dia pengen nipu, ingat omongan kita. Kata bapak biar jujur. Itu omong begitu dia tengah, dia insaf, pahala buat kita. Begitu kira-kira. Ya enggak, ini kan musimnya begitu ya. Nah kita cari yang begitu tuh ya, biar jujur. Lu jujur dimanapun lu hidup. Coba kalau nggak jujur, ya enggak. Mau minta garamnya kita keliling, toab dulu, orang nggak jujur depan rumah kita dibohongin. Ya, kita mau minta garam, kita keliling dulu. Mana lagi yang belum gua bohongin. Begitu kira-kira ya. Iya gitu. Jadi itu jadi ilmu itu yang diamalin. Pahala buat kerja jalan tuh ya begini kira-kira namanya masalah jujur, masalah akur ya, masalah sembahyang itu kan gampang-gampang tuh ya. Kita omongin yang bahasa kita ya, mungkin bahasa Sunda ya, Jawa ya Jawa silakan ya begitu. Kalau bahasa saya memang saya Betawi begitu ngomongnya. Ya kan ya. Iya itu omongan kita begini tuh. Anak kita, bini kita, cucu kita tengetin, diamalin nanti tak kala kita wafat jadi amal jariah buat kita. Itu yang gampang dah. Jadi pada bapak gampang hafal hadis, bahkan susah. Udah begitu baik lah. Iya kan? Iya itu yang pertama. Akan menjadi celengan tuh. Begitu. Apalagi tuh kira-kira ya? Apa kira-kira ya? Yang memang kalau bahasa kan, joker kita apa ya? Jok kita apa nih yang bisa diingat sama kita punya keluarga begitu ya?
Kalau bahasa apa? Jargon kita apa nih? Petuah kita apa nih yang gampang diingetin oleh kita punya keluarga yang nanti mereka akan ingat tuh nasihat kita, petuah kita. Begitu kira-kira ya. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi nih, antara kita wafat akan mengalir nih. Jadi saldonya ya apa kalau bahasanya? Saldonya akan terus mengalir buat kita. Begitu kalau bahasa ya. Argonya yang ngalir, argo ya. Argonya ngalir terus nih. Au ajra nahron, orang yang mengalirkan sungai, air ke sungai. Ya sekarang orang ada orang kobakan apa selokan semua pada hitam ya. Ya enggak? Begitu ya kan? Sekarang apa bentuknya? Ya, kan sungai udah kagak ada. Ya enggak? Berarti apa? Takwilnya. Berarti empang gimana empang lagi sini? Udah kagak ada empangnya betulnya. Iya, udah kagak ada nih kan, sungai nggak ada ya. Artinya kan airnya kan manfaat buat orang Jawa. Begitu ya? Gampang. Kalau sekarang udah nggak ada sungai, selokannya emang begitu udah budak. Mungkin orang juga jarang pakai tuh airnya. Artinya apa kan? Berarti kita siapin tuh. Kalau sekarang tuh kan ada apa namanya itu yang bak kontrol ya, apa yang pinggiran tuh malam tuh yang lagi banyak tuh dibikin tuh supaya air kagak banjir. Resapan itu sedekah tuh Pak, sedekah itu resapan tuh ya, yang atasnya buat jalan ngerasa ya, bawahnya air itu kita jadikan amal jariah Pak. Ini akan menjadi itu argo kita terus jalan tuh, pahala kita di alam kubur ya. Jangan sekarang punya jalan makin sempit baik rumahnya ya, bener nggak? Itu berarti kita nyempitin hidup, nyempitin di alam kubur. Ketahuan gang sempit dikasih pot lagi, ya nggak? Gang sempit, emang sempit satu motor, dikasih pot, makan orang bisa jalan kita. Nah itu bikin sempit alam kubur namanya. Nah kalau kita pengen di alam kubur lega, lebarin, begitu ya, gangnya lebarin ya, selokannya lebarin ya. Jangan ngomong wani piro. Orang wani piro nih Pak RT. Mana Pak RT? Ada yang begitu Pak RT? Wani piro Pak RW. Loh sekarang semeter mahal ini Pondok Ujung. Nah, misalnya begitu ya. Ini jadikan dalil nih. Enggak, saya mau nyelengin di alam kubur nanti. Tuh gedein tuh. Buat jalan, buat gang, buat konblok, buat resapan. Ini akan menjadi argo kita di alam kubur. Kata Rasulullah itu. Ya enggak? Begitu gambarannya. Iya. Besar ada sungai ya got ya. Ya got lah begitu sekarang. Gotnya lebarin dikit. Ya jangan tambah pot lagi, susah jalan kita akhirnya ya. Itu ya akan menjadi apa? Celengan di alam kubur ya. Orang jalan pahala kita ya. Orang jalan pahala kita. Begitu. Ya kan enak namanya ya. Iya, orang kita jalan rame-rame sih ya. Jadikan wakaf gitu ya. Begitu ya, jangan wani biro. Ya, ini menjadi apa? Amal yang akan mengalir kepada kita. Begitu, masya Allah ya. Apalagi aubana masjidan. Tentu orang yang bangun masjid, musola, salim bantu. Ya, ya dilihat nama majelis alimnya, ada yang bocor enggak? Ya, ada yang bocor, bawain asbes. Bisa asbes nih. Buat apaan? Celengan alam kubur. Gitu ya. Ini aubana masjidan, masjid, salim, musola, pesantren, lihat. Ya, guru punya pesantren, bulak santri, liatin begitu. Ini musim hujan nih. Ini Ustaz Rahim, pondoknya bocor kayak begitu kira-kira ya. Ini mumpung ada hadisnya kita omongin ya. Iya enggak? Iya begitu, lihat itu. Haji Rahim itu santrinya udah pada makan belum begitu ya? Ah, bawainlah Bang ya, sekilo. Buat apa nih? Celengan jalan kubur. Itu memang kita bisa orang bisa ngajar, kita bawain tuh bocah santri biar bisa makan ya. Dia mikir 3 bungkus ya, beras ke seleter nggak apa-apa ya, itu bagian daripada nanti menjadi amal kita ya di alam kubur. Enak gak tuh? Enak kita orang pakai ngajar ya, cuman ngasih fasilitas bantuin jadi amal kita di alam kubur. Argonya jalan tuh, santrinya ngaji, itu wali semen, argo jalan, dapat tuh pahalanya. Ya nggak? Itu gampang. Awarasa mushafan. Orang yang mewariskan mushaf Quran atau yang lainnya, ya itu bagian daripada amal jariah yang terus mengalir sampai kita di alam kubur. Walaupun belum mati, datang tuh
pahalanya, ya. Apalagi autaraka waladan, atau dia meninggalkan ia akan seorang anak yastaghfiruhu, yang meminta istighfar untuk kita ba'da mautihi, setelah kita wafat. Ya, ini gampang tuh nih kalau anak cucu mah ya. Iya dulu ya, apalagi zaman sekarang, masya Allah, zikirnya di HP, tukang anak kita pada kapalan tuh di HP. Bukan kapalan main itu zikir. La ilaha illallah, bukan kapalan main HP. Iya kak, yang main apa, game atau PS atau apa sih? Oh, ya, itu anak kita. Ini memang bagian, ya. Ya, gimana Ustaz? Anak kau udah pada gede, cucu, ya nggak? Cucu sekolahin, pondokin, tungguin nanti dia, kalau udah besar doain kita. Ya, itu amal jariah yang terus tuh. Emang anak udah pada gede, udah pada kawin, cucu, ya. Cucu semangatin, cucu mondok sana, begitu kira. Kalau Islam biar benar ya, maka nanti dia akan doain kita. Dia baca Fatihah, dia doa di pondoknya, di sekolahnya, dia akan mengalir tuh pahalanya. Kita angkongnya. Emang kita yang ngasih rumah, tanah, ya nggak? Nah, kita yang ngasih bebannya pinter, kebagian tuh engkongnya, gitu. Itu diantara amal jariah akan mengalir walaupun kita sudah wafat, ya. Walaupun kita sudah wafat, sedekah dan yang lainnya. Disampaikan dalam hadis yang lainnya, ya sahibul qabri, maka sampaikan orang di dalam kubur ini, malaikat ngomong, ahluka qad ahdu ilaika, wahai penghuni kubur, ya, ahluka qad ahdu ilaika, bahwa ahli kamu fulan atau sedekah kamu, ya apapun namanya, ini hadiah. Takfirha, maka ambil terima nih hadiah ini. Dulu ente noh sedekah ke ono pondok masalim, ini dia orang ngaji kebagian tuh pahalanya, ya gak? Dulu ada omongan jujur anaknya penipu, ingat omongan lo, bagian lo pahalanya, begitu kira-kira ya. Loh, kan enak ya, jadi hadiah terhadiah gitu jadi kebagian tuh kita ya. Masya Allah, ya enak gak begitu? Enak, maka siapin diantara hal-hal tadi, ilmu ya, atau mungkin nasihat-nasihat yang bisa kita sampaikan kepada kita punya keluarga. Yang kedua, ada namanya amal jariah, mungkin selokan atau jalan, ya apapun namanya yang dipakai untuk umum atau kuburan ya, apapun berikan itu, maka menjadi amal jariah sampai kita wafat ya. Apalagi ada masjid, salim, pesantren, guru-guru kita bantu. Maka setiap itu yang dibaca para santri, yang setiap bangunan yang ada bagian nempel tuh semen kita begitu, duit kita, maka dia akan menjadi pahala buat kita. Ya, hadiah itu neraka ini. Ya, padahal dia merasa saya nggak punya ilmu malaikat. Oh no, ada semen lo di masjid, begitu kira-kira ya. Saya kayaknya nggak punya ilmu. No, ada di aduhan no, semen lo sono, gitu kira-kira ya. Iya, saya nggak apa-apa. Oh, lu pernah ngomong no sama tetangga tuh, jujur, dipakai tuh sama cucu lo, dapat pahala tuh. Ini namanya amal jariah yang mengalir walaupun kita udah mati. Nah, ini kita siapin tuh kalian, biar termasuk anak yang saleh, anak yang salihah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah pada acara tahdir ini dan menjadi penghibur buat sahibul musibah, dan mudah-mudahan kita siapin amal kita menuju ke alam kubur. Amin ya rabbal alamin.